Shalom, selamat malam Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Selamat kita berjumpa kembali dalam renungan pada malam hari ini. Doa dan harapan saya saudara semua ada dalam keadaan yang baik, sehat, penuh sukacita, kuat dalam iman, dan selalu berlimpah berkat Tuhan. Sebelum kita mendengarkan renungan firman Tuhan, mari kita berdoa. Bapa, dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan dan Allah kami yang hidup dan berkuasa, kami mengucap syukur untuk penyertaan dan pimpinan Tuhan di sepanjang hari ini. Oleh kuasa dan pertolongan-Mu, kami dapat melalui semuanya. Kembali saat ini kami mau mendengarkan sabda firman-Mu. Urapilah kami Tuhan supaya kami mengerti dan sungguh mentaati apa yang menjadi kehendak-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya, amin. Saudara yang dikasih Tuhan, ayat firman Tuhan saat ini terdapat dalam Hakim-Hakim pasal 16 ayat yang ke-6. Tertulis demikian. Lalu berkatalah Delila kepada Simson, ceritakanlah kiranya kepadaku, karena apakah kekuatanmu demikian besar, dan dengan apakah engkau harus diikat untuk ditundukkan. Saudara yang dikasih Tuhan, kita semua perlu mengetahui apa yang menjadi kelemahan kita dan perlu memperbaiki kelemahan itu supaya kita tidak jatuh dan tidak terkalahkan. Knut Rockne, seorang pemain dan pelatih American football, pernah mengatakan, bangunlah kelemahanmu sampai itu menjadi titik kekuatanmu. Jangan biarkan kelemahan menggerogoti kehidupan kita dan menjadikan kita terpuruk. Setiap orang punya kelemahan masing-masing. Kita pun tidak luput dari kelemahan. Tapi kita tidak boleh membiarkan kelemahan itu membuat kita terjatuh. Iblis seringkali menyerang kita di titik di mana kita lemah, dengan tujuan untuk membuat kita terjatuh ke dalam dosa. Itu sebabnya kita perlu tahu, perlu mengenal apa yang menjadi kelemahan kita dan memperbaikinya, agar semakin hari kelemahan itu bukanlah kelemahan lagi, tapi menjadi sebuah kekuatan, dan kita tidak menjadi sasaran dari serangan iblis. Dalam Hakim-Hakim 16 ayat yang ke-6 ini tertulis, lalu berkatalah Delila kepada Simson, ceritakanlah kiranya kepadaku, karena apakah kekuatanmu demikian besar, dan dengan apakah engkau harus diikat untuk ditundukkan. Simson adalah orang yang dipilih Tuhan untuk memimpin bangsa Israel. Sebelum ia lahir, Tuhan sudah menyatakan kepada orang tuanya bahwa akan lahir seorang anak dengan suatu keistimewaan dan karunia. Karunia Tuhan yang diberikan kepada Simson begitu unik. Tuhan memberikannya kekuatan yang begitu besar sehingga dia menjadi orang yang terkuat di planet bumi pada waktu itu. Tapi sayangnya, Simson tidak menghargai karunia yang begitu luar biasa yang dianugerahkan Tuhan kepadanya. Sering kali terjadi, orang yang diberi karunia besar justru menjadi orang yang paling tidak menghargai karunia itu. Dia tidak menyadari bahwa dia harus menjaga dirinya, sehingga karunianya tidak menjadi rusak dan tersia-siakan. Kelemahan Simson adalah karakternya. Karakternya kurang begitu baik dalam hal menjaga diri dari pencemaran. Simson membiarkan hawa nafsu dosa menguasai dirinya, sehingga ia tidak menjaga kekudusan hidupnya, dan ia juga tidak menghargai rahasia karunia yang Tuhan berikan. Dibandingkan dengan Delila, Simson jauh lebih kuat, tapi Delila yang lemah dapat menaklukkan Simson. Kemenangan tidak selalu menjadi milik yang kuat apabila yang kuat tidak menyadari kelemahannya. Saudara yang dikasih Tuhan, saudara dan saya diberikan kekuatan oleh Tuhan. Tuhan memberikan karunia kepada kita untuk hidup benar, hidup kudus di hadapannya. Tapi jangan pandang enteng karunia Tuhan. Jangan pandang remeh kekuatan yang Tuhan berikan kepada kita. Hargai itu. Dan bersamaan dengan itu, saudara, jangan biarkan kelemahan kita membuat kita terjatuh ke dalam dosa. Dalam 1 Petrus 5 ayat yang ke-8 tertulis, sadarlah dan berjaga-jagalah, lawanmu si iblis berjalan keliling
sama seperti singa yang mengaum-ngaum dan mencari orang yang dapat ditelannya. Iblis berusaha untuk menjatuhkan kita, dan sasaran iblis adalah kelemahan kita. Karena itu saudara, jangan biarkan kelemahan diri kita membuat kita terjatuh dalam dosa. Dan jangan biarkan kelemahan itu terus-menerus ada. Jadilah kuat, ubahkan diri kita, supaya kelemahan itu tidak ada lagi pada kita. Tapi kita berubah, semakin hari menjadi semakin kuat di dalam Tuhan. Roh Kudus akan menolong saudara dan saya. Tuhan akan menuntun kita untuk berkemenangan dalam segala perkara. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus, kami mengucap syukur Bapa untuk firman-Mu yang sudah kami dengar. Firman-Mu yang menolong kami untuk mengerti, agar kami tidak membiarkan kelemahan membuat diri kami terjatuh dan gagal karena dosa pelanggaran. Tolong setiap kami Tuhan, kuatkan kami dengan kuasa-Mu Roh Kudus. Pimpin kami, sehingga kami berkemenangan dalam segala perkara. Cobaan, godaan, tantangan, persoalan, masalah apapun, kami mau hadapi dengan kekuatan yang dari Tuhan. Ajar kami untuk menghargai karunia yang Tuhan berikan, tidak meremehkannya, tapi memelihara karunia-Mu dengan karakter dan sikap yang baik dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Berkatilah kami malam ini dalam istirahat kami. Lingkupi kami dengan kasih dan kuasa-Mu. Kami berdoa bagi yang sakit. Jamah ya Tuhan, sembuhkan, berikan kesehatan yang sempurna. Kuasa-Mu mengalir, menyembuhkan setiap yang sakit. Dan Tuhan juga menolong setiap kami yang sedang dalam persoalan, dalam kesukaran, dalam masalah. Jalan keluar Tuhan berikan. Pertolongan yang ajaib Tuhan nyatakan. Mujizat yang heran Tuhan manifestasikan dalam hidup kami. Berkatilah bangsa kami Indonesia dan juga semua bangsa di dunia ini. Lawatlah ya Tuhan dengan Roh-Mu yang kudus, agar setiap orang dari segala bangsa percaya kepadamu dan menerima anugerah keselamatan. Kami serahkan semua ke dalam tangan kasih-Mu. Dalam nama-Mu yang kudus, nama Tuhan Yesus Kristus, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberikan kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberikan damai sejahtera. Berkat anugerah dari Bapa Surgawi, kasih karunia dari Tuhan Yesus Kristus, dalam persekutuan dengan Roh Kudus, menyertai kita semua, sekarang ini dan sampai Maranatha Tuhan Yesus datang kembali, dan bahkan sampai selama-lamanya. Dalam berkat nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, saudara yang dikasihi Tuhan. Saya percaya firman Tuhan menjadi berkat dan kekuatan buat saudara semua. Dan Roh Kudus akan menolong saudara untuk lebih lagi memahami kebenaran firman Tuhan dan hidup dalam kemenangan. Tuhan Yesus memberkati saudara semua. Sampai jumpa dalam renungan yang berikutnya. Haleluya.